Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wassalatu wassalamu ala asfiyaihi wa khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'ih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita manisnya keimanan, indahnya syariat Islam, dan istiqomahkan kita di atas hidayah, baik hidayah Islam maupun hidayah sunnah. Semoga Allah istiqomahkan kita di atasnya sampai kita benar-benar pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari mendatangkan berkah, mendatangkan kemanfaatan, dan mendatangkan amunisi taat yang lebih baik ke depannya untuk beribadah kepada Allah. Juga mendatangkan pahala jariah bagi yang menulis kitab, membahasnya, juga mempelajarinya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjut pembahasan kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayatis Sa'idah, yaitu tuntunan bermanfaat untuk meraih hidup yang bahagia. InsyaAllah kita masuk pada wasilah yang kelima. Setelah kemarin sebelumnya kita bahas al-wasilatul rabi'ah, yaitu wasilah yang keempat, di mana wasilah yang keempat adalah as-sa'yu fi izalatil asbabil jalibah al-jalibah lil humum wa fi tahsilil asbabil jalibah lis surur, yaitu menghilangkan sebab kesedihan dan menghadirkan sebab kebahagiaan. Itu wasilah yang keempat. Berarti kalau pengen hidup bahagia, ya hilangkan segala hal yang bisa membawa kita kepada kesedihan dan berusaha mencari jalan-jalan yang mendatangkan kebahagiaan. Kalau bahasa simpelnya, jangan cari api. Jangan cari api. Kalau mau bahagia, ya track yang normal-normal saja, yang biasa-biasa saja, yang tidak memberatkan dan tidak memusingkan kita, sehingga itu jauh lebih ringan insyaallah. Dan sebagaimana rumus yang kemarin disebutkan, bahwa semakin besar syukurnya, maka kita akan sedikit mau dan mintanya, sehingga akan sedikit tekanan hidupnya dan akan besar kemungkinan bahagianya. Ini rumus yang harus dicatat. Ya, mungkin nanti editor bisa taruh di sini nih. Itu rumus bagaimana kita bisa meraih kehidupan yang bahagia insyaallah. Sekarang masuk pada al-wasilatul khamisah, yaitu kita baca dulu kitabnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, faslun wa min anfa'il asbabi li zawalil qalaqi wal humum idza hasala 'ala al-'abdi minan nakabat an yas'a fi takhfifiha bi an yuqaddira aswa al-ihtimalat allati yantahi ilaiha al-amr wa yuwattinu 'ala dhalika nafsah. Sampai situ kiat yang kelima. Jadi kata muallif, di antara sebab yang paling bermanfaat untuk menghilangkan kegundahan, kegelisahan, kesedihan tatkala seorang hamba diuji oleh Allah dengan keburukan, apa yang harus dilakukan? An yas'a fi takhfifiha bi an yuqaddira aswa al-ihtimalat. Yang dia lakukan adalah meminimalisir kemungkinan buruk yang akan didapatkan. Wa yuwattinu 'ala dzalika nafsah, dan menyiapkan mental untuk menghadapinya. Kalau boleh diringkas, berarti cara yang kelima adalah siap mental dengan segala kemungkinan. Itu judul kiat yang kelima, yaitu wasilah yang kelima adalah siap mental dengan segala kemungkinan. Jadi al-ihtimalat itu kemungkinan. Ya, aswa al-ihtimalat maksudnya kemungkinan yang buruk. Karena kemungkinan itu bisa baik, bisa buruk. Sehingga kita harus punya mental yang siap, yang kuat untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi dari yang kita usahakan. Kayak misalnya kita punya tujuan, punya target, kita harus siap. Target itu bisa gagal, bisa berhasil. Maka harus siap mental untuk berhasil dan harus siap mental untuk gagal. Apa bahasa Arabnya siap mental? Di sini disebutin wa yuwattinu 'ala dzalika nafsah. Makanya ada kalimat wattana yuwattinu. Wattana yuwattinu itu maksudnya menguatkan, menyiapkan mental untuk menghadapi segala kemungkinan. Itu wasilah yang kelima. Fa idza fa'ala dzalika falyas'a ila takhfifi ma yumkinu takhfifuhu bihasabil imkan. Kalau dia sudah melakukan hal tersebut, maka akan mudah bagi dia meminimalisir segala kemungkinan berdasarkan dengan apa yang dia usahakan. Fabihadza at-tautin, ini bahasa Arab siap mental. Tautin.
tautinun nafs. Ini boleh jadi kosakata kita. Tautin an-nafs. At-tautin di sini maksudnya siap mental. Fa bihadat tautin, ya, dengan kesiapan mental, wa bihadas sa'i, dengan usaha yang maksimal, tazulu humumuhu wa ghumumuh. Maka akan menghilangkan kesedihan dan kegelisahan. Dengan tadi berarti dengan menyiapkan mental dan usaha yang maksimal itu bisa menghilangkan kesedihan. Wa yakunu badala dzalika, dan dengan kesiapan mental dan usaha yang maksimal itu bisa menggantikan as-sa'yu fi jalbil manafi' wa fi daf'il madar al-maisurati lil 'abdi. Ya, jadi bisa digantikan dengan adanya usaha untuk meraih kemanfaatan dan untuk mencegah segala kemudaratan. Atau bahasa simpelnya, dengan kesiapan mental dan dengan usaha yang maksimal itu bisa menyebabkan segala usaha itu lebih ringan dan bisa menyebabkan kegagalan juga terasa lebih ringan. Gitu. Orang kalau udah siap mental di awal, usahanya jadi mudah, dan kalau gagal ya dia nggak terlalu ambil pusing. Fa idza hallat bihi asbabul khauf wa asbabul asqam wa asbabul faqr wal adami lima yuhibbuhu minal mahbubatil mutanawwi'ah falyatalaqqa dzalika bituma'ninatin wa tawtinin lin nafsi 'alaiha. Kalau ternyata yang dia dapatkan adalah hasilnya justru ketakutan, rasa sakit, kefakiran atau segala ujian, atau dia lenyap apa yang ia cintai, apa yang akan dia lakukan? Falyatalaqqa, dia akan menghadapinya bituma'ninatin, dengan tenang, wa tawtinin lin nafsi 'alaiha. Apa tadi tawtin an-nafs? Kesiapan mental. Maka dia sudah siap, dia akan menghadapinya dengan tenang dan dia sudah siap mentalnya. Bal ala ashaddi ma yumkinu minha. Bahkan bukan hanya siap, namun dia sudah mentalnya itu sudah lebih kuat daripada ujian yang Allah berikan. Jadi kalau kita punya mental yang kuat, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi mental kita lebih kuat daripada ujiannya. Fa inna tautin, ini quote. Ini quote harus digarisbawahi. Fa inna tautinan nafsi ala ihtimalil makarih yuhawwinuha wa yuzilu shiddataha. Quote-nya adalah kesiapan mental membuat masalah mental. Ini cara baca yang beda nih. Kesiapan mental membuat masalah mental. Itu terjemahan versi saya. Jadi penulis bilang bahwa fa inna tawtinan nafs, kesiapan mental, ala ihtimalil makari, dengan kemungkinan gagal, yuhawwinuha, akan meringankan, wa yuzilu shiddataha, akan menghilangkan masalah itu. Ya, orang kalau sudah siap mentalnya, masalah mental nggak ada yang sulit jadinya bagi dia. Wa khususan idza ashghala nafsahu bimudafa'atiha bihasabi maqdurih. Apalagi kalau misalnya dia itu sudah menyibukkan diri untuk mencegah segala kemungkinan. Wah, ini terbaik ini. Jadi dia ketika ngambil keputusan udah siap pencegahannya. Jadi sudah ada pencegahan dari segala kemungkinan. Ini pasti hidupnya nggak akan pusing karena dia sudah menyiapkan segalanya. Fa yastami'u fi haqqihi tawtinun nafs ma'as sa'yin nafi' alladhi yashghul 'anil ihtimam bil masaib. Adanya kesiapan mental dan usaha yang maksimal membuat kita sibuk sehingga kita tidak lagi kebawa pusing sama adanya masalah itu. Ya, karena kita sudah prepare segalanya. Wa yajahidu nafsahu 'ala tajdid quwwatihi al-muqawamati, ini bukan al-muqawimah tapi al-muqawamah wa fathah. 'Ala tajdidi quwwatihi al-muqawamati lil makarih ma'a i'timadihi fi dhalika 'ala Allah wa husni thiqati bih. Wa la raiba anna li hadhihi al-umuri fa'idataha al-'uzma fi husul as-sururi wa insyirahi sadr. Ini usaha seperti ini bisa menghasilkan lapangnya dada dan kebahagiaan. Ma'a ma yu'ammiluhu al-'abdu min as-thawabil 'ajil wal ajil. Wa hadha musyahadun mujarrab wa waqa'i'uhu mimman jarrabahu kathiratun jiddan. Jadi beliau bilang bahwa ini adalah fakta yang mana sudah teruji. Jadi musyahad mujarrab itu artinya apa? Fakta yang sudah teruji kepastiannya, kebenarannya. Karena sudah banyak yang memang melakukan wasilah yang ini dan berhasil gitu. Nah ini di poin yang ini yang ingin Anda jelaskan adalah kesiapan mental itu membuat kita semakin siap menghadapi segala kemungkinan. Jangan berkecil hati. Di hadis yang kemarin kita bahas, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz.
Ya, bersemangat untuk hal-hal yang bermanfaat, jangan modal semangat doang, tapi ada ista'in billah, yaitu memohon pertolongan Allah. Dan ketiga, wala ta'jiz, jangan pernah merasa lemah. Dan definisi jangan pernah merasa lemah itu harus mentalnya itu harus siap. Jangan cemen. Cemen itu cetek mental. Jangan cetek mental, kita harus punya mental yang kuat. Karena orang beriman itu, Allah SWT menguji mereka dengan kualitas mental yang tinggi. Apa Allah bilang dalam surat Ali Imran ayat 139? Kata Allah SWT, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Janganlah kalian merasa hina, merasa rendah. Jangan pesimis, jangan merasa kecil. وَلَا تَحْزَنُوا, jangan merasa sedih. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, kalian itu sebenarnya tinggi, kalian itu sebenarnya spesial, istimewa. إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, selama kalian beriman. Berarti keimanan kita membuat kita itu seharusnya memiliki mental yang tinggi, kesiapan yang matang, optimisme yang tinggi. Ini Islam mengajarkan kita sifat optimisme dan menyiapkan mental. Allah juga bilang di dalam surat An-Nisa ayat 104, wala tahinu fi ibtigha'il qaum, jangan kalian itu merasa rendah dalam menghadapi satu masalah atau satu kaum. Jadi kalau kita punya masalah, punya ujian itu jangan merasa rendah. Kan kemarin kita katakan bahwa wahai masalah yang besar, kita punya Allah yang maha besar. Wahai masalah yang sulit, saya punya Allah yang bisa memudahkan segala kesulitan. Katakan demikian supaya kecil semuanya. Makanya di ayat ini Allah bilang apa? In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian merasakan sakit, kalian merasakan susah, ketahuilah orang-orang kafir juga merasakan kesulitan. Orang kafir juga Allah uji. Orang kafir juga Allah berikan rasa sakit. Apa bedanya kita sama orang kafir? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tapi kalian itu punya harapan yang tidak mereka punya, yang tidak dimiliki oleh orang-orang kafir. Jadi harapan kita sebagai orang beriman yang tahu bahwa pertolongan dan keberhasilan itu milik Allah, itu membuat kita harusnya lebih siap mentalnya dalam menghadapi kegagalan. Berarti ada plan A, plan B, plan C, plan Z, sampai plan Z itu harus disiapkan di dalam segala tindakan. Ya, bukan berarti seorang muslim itu sembrono dalam mengambil tindakan dan keputusan. Karena mereka mengambil keputusan berdasarkan dengan pertimbangan dan ketawakalan kepada Allah SWT. Nyambung ke nomor berikutnya. Kiat berikutnya. Dan tadi kita katakan seorang muslim itu ketika menghadapi satu masalah, kenapa dia bisa tenang, bisa bahagia? Karena dia menyiapkan pertimbangan dan ketawakalan. Ada pertimbangan, ada tawakal. Pertimbangan boleh, tapi tawakal jangan lupa. Sebab dari tawakal kita jadi tidak kecewa kalau gagal. Orang yang gak pernah tawakal ini gampang kecewanya. Orang yang gak pernah tawakal itu gampang merasa gagal. Tapi orang kalau udah tawakal ya sudahlah, urusan Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke poin nomor 6 ini, yaitu faslun, kata Al-Imam Sa'di, beliau bilang apa? Wa min a'zamil ilajati lil amradil qalbi al-asabiyyati bal wa aidan wal amradil badaniyah. Beliau bilang quwwatul qalbi wa adamu inzi'ajihi wa infi'alihi lil awhami wal khayalati allati tajlimuha al-afkarus sayyi'ah. Jadi intinya dari apa yang disampaikan sama beliau adalah untuk hidup bahagia dan lebih tenang, jadilah seorang yang tegar dan tawakal. Tegar dan tawakal. Beliau bilang gini, di antara obat untuk mengatasi penyakit hati dan penyakit badan, di antara obat untuk mengobati penyakit hati dan badan, ini terjemahan Anda pasti beda sama cetakan. Tapi insya Allah terjemahan yang ahlul lughah. Anda menyampaikan dengan bahasa yang cocok saja. Jadi Anda bilang di antara obat atau cara yang ampuh untuk menyembuhkan obat hati dan obat badan adalah quwwatul qalbi, itu kekuatan hati. Ini yang saya bilang tegar. Ya. Wa adamu inzi'ajihi, itu enggak mudah goyah. Wan fi'alihi lil awham, tidak mudah digoyahkan oleh segala kegalauan. Wal khayalat, apalagi hayalan-hayalan, allati tajlibu wal afkaru sayyi'ah, yang bisa menyebabkan pikiran itu jadi buruk, negatif. Nah, ini maka berarti tips atau wasilah yang keenam adalah tegar dan tawakal. Tegar dan tawakal. Ya, jadi seorang mukmin itu harus memiliki hati yang kuat. Tadi kan mental yang baja, mental yang siap. Lalu berikutnya hati yang kuat dan tidak terpengaruh oleh overthinking. Ini penting sekali pembahasan overthinking. Makanya di sini disebutkan wal khayalatil lati tajlibuhal afkaru sayyi'ah. Gara-gara hayalan-hayalan over yang terlalu berlebihan itu membuat kita jadi semakin takut dan khawatir hari esok. Makanya overthinking seseorang membuat dia itu jadi semakin takut menghadapi hidup. Overthinking kita terhadap masa depan itu membuat kita takut ada di masa depan. Ya.
Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan apa? Ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersama prasangka hambaku dan aku akan selalu bersamanya tatkala dia mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita positif terus, hati kita tuh kuat, kecenderungan keimanan kita kepada Allah, lalu pikiran kita selalu positif terhadap semua keputusan Allah, pasti hasilnya baik. Tapi kalau buruk terus, negatif terus di kepala kita, maka kemungkinan apa yang terjadi juga buruk. Karena jelas hadis qudsi ini, ana inda dhanni 'abdi bi, saya ini bersama prasangka hambaku. Ini muttafaqun alaih, hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Maka Allah SWT sudah mengingatkan kita, tolong positive thinking, sebab banyak orang terjebak ke dalam kesedihan, kegalauan, padahal belum terjadi gitu. Takut besok kayak gimana, besok begini dan begitu, takut nanti tidak bisa membiayainya, begitu dan begini ya. Sehingga segala kemungkinan dilakukan padahal belum tentu terjadi gitu. Ya, ada dulu belum lama berita tentang Jakarta akan tenggelam misalnya. Jakarta akan tenggelam karena laut sudah mulai lebih tinggi daripada daratan. Terus semua orang panik. Wah, kita harus pindah dari Jakarta, kita harus cari rumah di luar kota dan lain-lain. Dia pikir di luar kota tidak akan mati juga. Overthinking berlebihan, akhirnya dia tidak tenang tinggal di Jakarta. Aduh, kayaknya nggak bisa lama lagi. Dia bikin pusing. Padahal kerjaan di sini, padahal urusan semua di sini. Tapi dia udah overthinking dulu. Nah, itu menyebabkan hidupnya tidak tenang, hidupnya sedih, bermasalah, solusi nggak ada kan gitu. Pindah belum tidak segampang membeli gorengan. Nah, ini kan sulit gitu. Jadi banyak orang-orang tuh seperti itu berpikirnya. Ya. Jadi akhirnya tindakan-tindakan bodoh dilakukan. Contoh nih, ini kejadian yang sekarang lagi diurus oleh pemerintah tentang bangunan-bangunan yang liar. Apa yang menyebabkan mereka membangun bangunan itu? Kan semua itu diambil keputusan dari orang-orang yang terlalu tergesa-gesa di dalam mengambil keputusan. Mereka datang ke Jakarta lontang-lantung. Mau kerja apa, mau seadanya, nggak dapat kerjaan dan apa segala macam. Akhirnya punya kerjaan tapi nggak punya tempat tinggal. Mau kontrak nggak ada uangnya, mau beli rumah apalagi. Akhirnya dibikinlah rumah di sekitaran tempat yang dia pikir dia boleh membuat bangunan di situ. Akhirnya dibuat bangunan di situ. Dan dia pikir itu masalah selesai. Padahal ternyata itu akan tiba waktunya dihancurkan oleh yang punya. Dan ternyata benar dihancurkan. Apa yang dia lakukan sekarang? Overthinking sama pemerintah. Kan katakan pemerintah tidak mencintai rakyat, pemerintah begini dan begitu. Padahal tindakan dia yang bodoh. Sehingga kadang-kadang yang membuat kita susah hidup itu, banyak sedihnya adalah karena kita terlalu banyak berprasangka. Allah bilang dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, jauhilah oleh kalian memperbanyak prasangka, karena mayoritas prasangka itu bernilai dosa. Berarti persentasenya prasangka itu kan ada positif, ada negatif. Cuma Allah bilang bahwa persentase negatif lebih tinggi daripada positifnya. Sehingga jangan terlalu banyak prasangka lah. Jalani hidup dengan yakin. Kaidah fikih mengatakan apa? Al-yaqinu yuzilu syak. Ya, jadi yakin itu menghilangkan keraguan-raguan. Ya, hidup yang jelas-jelas aja, yang pasti-pasti aja. Maka kepastian akan menghilangkan segala keraguan-raguan. Apa kata Nabi? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ini hadis Arba'in. Ya, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Itu tinggalkan hal yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Jadi hiduplah yang pasti-pasti aja. Kata penulis, li'annal insana matastaslama lil khayalat wa anfa'ala qalbuhu lil mu'athirat minal khawfi minal amradi wa ghairiha wa minal ghadabi wat tashawwush minal asbabil mu'limah wa min tawaqqu'i huduthil makarih wa zawalil mahab awqa'ahu dhalika fil humumi wal ghumumi wal amradil qalbiyah wal badaniyah. Kata penulis, manusia itu kalau dia sudah mulai banyak prasangka, banyak negative thinkingnya, sudah mulai memikirkan was-was ini, takut ini dan itu pasti dia akan terjatuh pada kegundahan, kegalauan, kesedihan. Dan pasti akan menderita penyakit hati dan penyakit badan. Wal inhiyaril asabi alladhi lahu atharuhu sayyi'ah allati qad syahada an-nasu madarrahal katsira. Dan itu merusak, memudaratkan kehidupannya hanya gara-gara prasangkanya yang terlalu berlebihan. Wa mata tamadal qalbu 'ala Allah wa tawakkal 'alaihi. Lihat. Dan ketika hati itu teguh kepada Allah dan dia bertawakal kepadanya, walam yastaslimu lil awhami wala malakatul khayalat as-sayyi'ah, ya, dia tidak dikuasai oleh prasangka-prasangka dan overthinking,
Wa wasiqa billahi wa tami'a fi fadli. Lihat, wa wasiqa billah artinya percaya kepada Allah. Ya, percaya kepada Allah. Makanya bahasa Arabnya pede itu adalah siqatun nafs. Ya, percaya diri itu siqatun nafs. Makanya kalau kita mau motivasi teman kita gini, siq nafsak ya rajul. Siq nafsak. Percaya diri. Ya, jangan minder begitu. Siq nafsak, pakai qa, qalqalah, siq nafsak. Ya. Siq nafsak ya rajul. Jadi biasanya kita motivasi gitu. Siq nafsak kun rajulan. Jadilah laki-laki. Siq nafsak kun rajulan. Percaya diri, jadilah laki-laki wahai Muhammad, misalnya kita ucapkan begitu. Jadi di sini untuk menghilangkan segala kemungkinan, maka hilangkan segala fikiran-fikiran yang jelas-jelas itu belum tentu menjadi fakta. Selama kita itu hatinya terpaut kepada Allah dan bertawakal kepadanya, walam yastaslim, dia tidak menyerahkan dan tidak terpengaruh oleh overthinking tadi, dia percaya bahwasanya Allah SWT itu membersamainya, in dafa'at anhu bidzalikal humum wal ghumum, maka akan hilang segala kesedihan. Dia akan hilang segala kegalauan. Wazalat anhu katsirun minal asqam al badaniyati wal qalbiyah, maka akan hilang juga segala penyakit badan dan hati. Hilang. Wa hasala lil qalbi minal quwwati wal insyirahi was surur ma la yumkinu ta'biru an, maka akan menghasilkan hati yang lebih kuat, hati yang lebih lapang, dan hati yang bahagia yang tidak bisa diungkapkan dengan kata. Oh, indah nih kalimat. Ma la yumkinu ta'biru an, yang tidak bisa diungkapkan dengan kalimat. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu kalau nyuruh kita berdoa, kita harus yakin. Enggak boleh ada keraguan sedikit pun di hati kita. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kata Nabi SAW, berdoalah kalian kepada Allah dengan hati yang yakin Allah pasti akan jawab. Jangan ragu. Makanya Nabi bilang, innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin dahin. Allah tidak akan terima doa dari hati yang lalai dan hati yang enggak percaya bakal dikabulin. Intinya kita hadirkan ketegaran hati dan tawakal kepada Allah. Allah bilang, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukup baginya. Apalagi dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakam, ini kalimat balighah. Fakam muliatil mustashfayat min marda al-awham wal khayalatil fasidah. Kata Syekh Sa'di gini, betapa banyak rumah sakit yang penuh sama pasien yang penyakitnya gara-gara pikirannya sendiri. Jadi beliau bilang rumah sakit itu penuh oleh pasien yang sebenarnya penyakitnya itu gara-gara pikirannya. Dia itu sebenarnya stres, jadi sakit badan, jadi demam, jadi pusing, jadi apa. Itu gara-gara stres saja. Gara-gara pikirannya banyak masalah, banyak sakit. Subhanallah, kadang-kadang ada tabiat yang luar biasa ketika misalnya ada yang sakit di rumah sakit pusing segala macam, tapi ketika diajak ke mall, masya Allah sembuh dia, masya Allah sembuh. Apalagi diajak shopping. Nah ini tips buat para suami, kalau istrinya sakit mudah aja bawa dia ke mall, lepas dengan ATM, wah insya Allah dia sehat walafiat, sehat afiat. Ntar begitu pulang sakit lagi itu biasanya gitu. Ya begitu di mall dia sembuh, begitu pulang kembali lagi ke tabiatnya. Tapi memang manusia gitu, semakin pikirannya itu jernih, semakin pikirannya itu tenang, nggak banyak masalah, dia sehat hidupnya. Artinya kesehatan mental mempengaruhi kesehatan fisik. Ya, jadi kesehatan hati sangat mempengaruhi kesehatan rohani, sangat mempengaruhi kesehatan jasmani. Wa kam atharat hadhil umur ala qulubin katsirah ala qulubi katsirin minal aqwiya, ini mudhaf, qulubi katsirin minal aqwiya. Fadlan anid du'afa, betapa banyak orang-orang yang hatinya kuat terpengaruh dengan penyakit ini, apalagi orang yang lemah, gitu kata penulis. Fadlan anid du'afa, apalagi hati-hati yang lemah. Bahwa orang-orang yang hatinya kuat saja bisa terpengaruh oleh pikiran-pikiran negatif. Bahkan jangan salah, ustadz overthinking juga terhadap hidupnya. Dan kalau ustadz sudah overthinking, gimana jamaahnya? Itu maksudnya. Jadi fadlan anid du'afa, gimana lagi orang-orang yang lain? Kalau misalnya orang yang berilmu sudah paham saja dia bisa overthinking sama hidupnya, dia bisa nggak tegar dan nggak tawakal kepada Allah, dan mana mungkin orang-orang yang tidak berilmu bisa sama? Pasti kedudukannya lebih parah. Wa kam addat ilal humki wal junun. Ajib nih, ada alamat ta'ajjub dia, tanda seru.
Wa kam addat ilal humki wal junun. Betapa banyak gara-gara penyakit yang satu ini orang jadi gila dan bodoh. Jadi menjerumuskan kepada depresi dan gila. Makanya ijtanibu katsiran minadh-dhann itu rumus dari Allah itu. Hindari segala prasangka-prasangka karena itu bisa mendatangkan mudarat yang sangat besar buat kehidupan kita. Ketahuilah bahwa sebenarnya psikolog juga mereka butuh psikolog. Para psikolog masih butuh psikolog. Sebenarnya begitu kan. Jadi para psikolog yang menangani segala penyakit-penyakit mental dan segala macam itu, kadangkala dia juga punya titik dia butuh psikolog yang lain. Artinya kalau kita menyandarkan kepada manusia itu ringkih, rapuh. Maka sandarkanlah kepada Allah SWT. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Allah bilang gitu. Bertawakkallah kalian kepada Allah, maka Allah lah yang paling pantas untuk kita sandarkan. Makanya Allahus Samad. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Tidak ada tempat yang lebih kokoh lagi kecuali Allah yang kita gantungi segala urusannya. Makanya Nabi kita SAW berdoakan selalu begitu. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ini menandakan bahwasanya kita harus hanya menggantungkan asa, menggantungkan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya enggak stres gitu. Makanya di sini beliau mengatakan apa? Wa kam addat ilal humki wal junun wal mu'afa man afahu Allahu wa waffaqahu li jihadi nafsih. Orang yang sehat, ini beliau bilang nih. Orang yang sehat adalah orang yang Allah selamatkan dan Allah berikan dia taufik untuk melawan dirinya sendiri. Jadi orang yang sehat adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dan berikan dia taufik untuk melawan dirinya sendiri. Karena ingat, innan nafsa la'ammaratun bisu. Bahwa jiwa kita selalu mengarahkan kepada keburukan. Orang yang mampu berjihad melawan hawa nafsunya dan keinginan dirinya sendiri, dia pasti akan selamat. Wal mu'afa, dia disebut orang yang sehat, selamat. Litahsilil asbabin nafi'atil muqawwiyati lil qalbi ad-dafi'ati liqalaqi. Maka dia punya cara yang ampuh untuk menjaga hatinya dari kegalauan. Sebagaimana Allah berfirman ayat yang tadi saya bacakan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah maka cukup baginya. Ai kafihi jami'a ma yuhimmuhu min amri dinihi wa dunyah. Maka tawakal kita itu cukup untuk menjadi benteng dari segala kegundahan, kesengsaraan di urusan agama ataupun urusan dunia. Kalau disebut din berarti maksudnya akhirat. Kalau disebut dunia berarti urusan dunia. Jadi untuk urusan akhirat dan dunia pencegahannya satu, yaitu ketawakalan kita kepada Allah SWT. Jadi tawakal itu bentuk apa? Benar-benar menyerahkan semuanya kepada Allah SWT biar Allah SWT yang memberikan solusi kepada kita. Belajarlah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, belajarlah dari Nabi Ayyub alaihissalam, belajar dari para anbiya yang mana mereka itu di titik ketika bertawakal kepada Allah, Allah kasih dia solusi dari masalah-masalahnya. Contoh misalnya Nabi Ibrahim yang mentawakalkan anaknya kepada Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala sampai mengungkapkan falamma aslama, tatkala Ibrahim itu dan Ismail sudah menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tallahu lil jabin. Tallahu lil jabin itu lehernya Ismail itu sudah dibaringkan dan pisau sudah ada di lehernya. Posisi sudah siap gorok. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim. Akhirnya Allah panggil dia, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Sungguh kamu telah membenarkan mimpimu, alias itu perintah dariku. Berarti di titik dia benar-benar menyerahkan urusannya kepada Allah, Allah kasih solusi. Kalau belum ada di titik ujung itu, belum di titik mentok, Allah enggak kasih solusi. Ana sering ngerasain di posisi hidup itu, kalau kita udah benar-benar nyerah, Allah kasih. Tapi kadang-kadang kalau nggak dikasih-kasih, belum nyerah full itu. Belum nyerah total. Ada satu kejadian lah, Ana langsung bilang sama istri Ana, lihat, kita ada di titik menyerah, Allah kasih. Berarti selama ini kita kurang nyerah kepada Allah SWT. Maksudnya kurang nyerah apa? Kita tuh usaha, tapi masih pengen usaha itu berhasil gara-gara tangan kita gitu. Harusnya kita usaha itu, karena tahu hasil itu kita serahkan semuanya kepada Allah. Kurang nyerah maka hasilnya nggak akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi di titik nyerah Allah ganti, subhanallah. Allah SWT ganti dengan sesuatu yang kita tidak duga-duga. Fal mutawakkilu 'ala Allahi, ya, orang yang bertawakal kepada Allah, qawiyul qalbi, la tu'assiru fihi al-awham. Orang yang bertawakal kepada Allah hatinya kuat, tegar.
dan tidak akan mudah terpengaruh oleh segala kegelisahan. Wala tuz'ijuhul hawadits, dan tidak bisa digoyahkan oleh kejadian-kejadian. Hawadits itu jamak dari hadisah. Itu kejadian-kejadian. Tuz'ij itu artinya sebenarnya mengganggu, cuma mengganggunya dari segi kuping kalau bahasa Arab. Contoh misalnya al-iz'aj artinya itu berisik. Kita katakan la tuz'ij artinya jangan berisik. Tapi diterjemahkan jangan mengganggu. Jadi mengganggu dalam indera pendengaran. La tuz'ijni, jangan berisik itu bahasanya. Ya, la tuz'ij. Atau misalnya di perpustakaan ada tulis adamul iz'aj, dilarang berisik. Nah, jadi al-iz'aj itu artinya ganggu, tapi maksudnya adalah berisik. Karena biasanya kalau misalnya ngechat ustadz gitu, dia bilang, ma'zaratan ya ustadz ala al-iz'aj. Mohon maaf mengganggu waktunya ustadz. Nah, ganggu di situ iz'aj. Kenapa Anda bilang iz'aj? Karena kan notif berisik. Kita chat ustadz berisik notifnya. Ma'zaratan ala al-iz'aj. Ya, mohon maaf atas mengganggu. Nah, itu faedah bahasa. Li'ilmihi anna dzalika min dha'fin nafs. Karena dia posisinya di sini, orang yang bertawakal itu akan kuat, tidak akan terganggu oleh segala kejadian, karena dia tahu bahwasanya dia punya sebab yang ampuh untuk menghadapi tersebut. Wa minal khawari wal khawfi alladhi la haqiqata lah. Dia juga tahu bahwa banyak sekali rasa takut yang sebenarnya tidak sesuai dengan faktanya. Wa ya'lamu ma'a dzalika anna Allah qad takaffala liman tawakkala alaihi bil kifayati tammah. Dan dia tahu bahwasanya Allah itu sudah menanggung, takaffala itu menanggung. Sudah menanggung orang-orang, pasti akan menanggung orang-orang yang bertawakal kepadanya dengan tanggungan yang sempurna. Bil kifayati tamah. Jadi kalau kita bertawakal, Allah yang tanggung 100% secara sempurna. Fayathiqu billah, dia percaya kepada Allah. Ini nih, masalahnya kita tuh nggak percaya gitu. Itu yang bikin kita tidak total menyerah, karena kita tidak sepenuhnya percaya Allah ngabulin gitu. Jadi seolah-olah kita tuh nggak yakin Allah bakal benar-benar menanggung urusan kita. Harus percaya, wa yatma'innu liwa'dih, dan kita harus yakin sama janjinya. Inna wa'dallahi haqqun. Allah itu janjinya itu pasti. Innallaha la yakhliful mi'ad. Allah enggak pernah ingkar terhadap janjinya. Fayazulu hammuhu wa qalaquh. Dengan seperti ini akan hilang rasa sedihnya, kegalauannya, kegundahan hidupnya. Wa yatabaddalu usruhu yusran wa tarhuhu farhan wa khawfuhu amnan. Oh, ini keren bahasanya. Jadi beliau bilang wa yatabaddalu usruhu yusran wa tarahuhu farahan wa khawfuhu amnan. Maka Allah akan ganti kesulitannya dengan kemudahan, kesedihannya dengan kesenangan, kebahagiaan, dan rasa takutnya dengan keamanan. Jadi Allah ganti kesulitan dengan kemudahan, kesedihan dengan kesenangan, dan ketakutan dengan keamanan. Fanas'aluhu ta'ala al-afiyah. Kami meminta kepada Allah, kata penulis, al-afiyah, keselamatan. Wa an yatafaddala alaina bi quwwatil qalbi, agar Allah juga memuliakan kita, memberikan kita kekuatan hati, wa tsabatihi, ketetapannya, bitawakkuli al-kamil, dengan ketawakalan yang sempurna. Jadi yang benar itu tawakul. Tawakul itu masdar. Dari fi'il tawakkala yatawakkalu. Masdarnya at-tawakkul. Kalau tawakal itu perintah. Tawakal ente gitu. Maksudnya sandarkan diri ente kepada Allah. Tawakal itu perintah. Tapi kalau masdar dari kalimat tawakal adalah at-tawakkul. Tawakkala yatawakkalu, tawakkulan. Itu masdarnya. Jadi kalau orang Indonesia nyebutnya tawakal, berarti itu sebenarnya dalam bahasa Arab perintah, fi'il amr. Tawakkal 'ala Allah. Bertawakkallah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini beliau mengatakan apa? Semoga Allah memberikan kita kekuatan hati, ketetapan dengan ketawakalan yang sempurna. Alladzi takaffalallahu li ahlihi, yang mana Allah akan menanggung, menjamin untuk orang-orang yang bertawakal kepadanya, bikulli khairin, dengan segala kebaikan, wa daf'i kulli makruhin wa dhair, dan mencegahnya dari segala keburukan dan mudarat. Wa dhair maksudnya adalah darar, yaitu kemudaratan. Ini poin yang ke-6, yaitu tegar dan tawakal, berkaitan dengan yang sebelumnya, yaitu siap mental. Kesiapan mental seseorang menghasilkan ketawakalan. Ketawakalan seseorang menghasilkan ketenangan. Ini berarti rumus hidup lagi. Ya, siap mental berbuah tawakal, tawakal berbuah bahagia. Ini berarti rumus yang disebutkan penulis secara singkat dan simpel. Dalilnya aja sedikit yang keluar dari tadi. Tapi kalau kita kaji, ternyata banyak sekali ayat-ayat yang membahas itu. Tadi sudah kita sebutkan beberapa ayat dan hadisnya.
Bahwa ternyata walaupun gak dicantumkan oleh penulis, dari sini kita dapat indikasi bahwa yang dimaksud adalah bagaimana caranya kita selalu menyiapkan mental dan jangan terlalu sombong sama kekuatan mental, namun kita tawakalkan kepada Allah agar bahagia. Rumus yang paling jelas Allah sebutkan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukup baginya. Maka udah cukup, nggak ada lagi. Cukup kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan definisi tawakal itu bukan maksudnya nggak ngapa-ngapain. Seperti Musa dan Bani Israel yang dikejar oleh Fir'aun. Ketika sudah nyampe di depan laut, ketawakalan Musa apa? Beliau katakan, tenang, Allah itu bersama kita semua. Lalu akhirnya dia usaha seminimal mungkin yang dia bisa lakukan. Akhirnya dia ketukkan tongkatnya ke laut, ternyata Allah yang kasih dia jalan dengan membelah lautan. Secara logika usahanya Musa dengan mengetok laut itu nggak menyelamatkan sedikit pun. Tapi karena tawakalnya dia menyerah secara total, Allah yang kasih solusi secara sempurna. Itu yang disebut takaful tam tadi. Yaitu jaminan sempurna dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan selamatkan mereka. Contoh Maryam ketika ingin melahirkan Isa. Lihat ketawakalan Maryam yang mana posisi ibu ingin melahirkan sendirian di bawah pohon kurma, di mana tidak ada bidan, tidak ada dokter kandungan di sana, bahkan nggak ada suami yang bisa mendampingi lahirannya. Tapi ketawakalan dia kepada Allah, dia tahu Allah Subhanahu wa taala yang menjaminnya. Akhirnya dia tawakal, dia siapkan dirinya untuk itu dan Allah suruh dia ikhtiar sebisanya. Dan ikhtiarnya Maryam apa? Hanya ngetok pohon kurma sekali, akhirnya turun kurma. Dan kurmanya dimakan lalu memperlancar kelahiran Isa. Coba bayangin pohon kurma, pernah lihat kan aslinya gimana pohon kurma? Ketok gitu, jatuh nggak? Lagi sehat aja nggak jatuh itu kurma. Lagi sehat loh, lagi kuat seperti kita ketok gini nggak jatuh kurmanya. Nggak mungkin. Dan itu posisi sangat lemah. Perempuan yang ingin melahirkan itu ada di titik dia sangat lemah fisiknya. Kok bisa mukul kurmanya jatuh? Berarti ketawakalan dia memberikan jaminan Allah Subhanahu wa taala, ya bukan sebesar usahanya, namun ketawakalannya yang total menghasilkan jaminan yang total. Nah, hadza wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan insyaallah. Nanti kita lanjutkan lagi pada al-wasilatus sabi'ah wal akhirah. Insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.